masih seputar tauhid. Kajian yang lalu kita sudah membongkar Al-Baqarah di ayat-ayat awal, dimulai dari Alif Lam Mim, kemudian ayat kedua Dzalikal kitabul la raiba fihi, baru masuk hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran yang tidak ada keraguannya itu petunjuk bagi orang yang takwa. Ya, ciri takwa itu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh. Kalau dilanjutkan sih wa yuqimunas shalah, tapi kita fokus dulu di ghaib. Ciri orang takwa yang merupakan puncak bukti iman seseorang. Kenapa saya katakan puncak bukti iman seseorang? Karena tingkatannya itu muslim, mukmin, muttaqin. Jadi orang muslim belum tentu beriman. Jadi tingkat mukmin itu di atas muslim. Baru sempurnanya iman seseorang naik di tataran yang paling tinggi, itulah dia muttaqin. Itu pun kalau kita sudah ada indikator sebagai orang beriman, aman kita di situ. Ada harapan bertemu Allah di surga. Tapi kalau masih di tahapan muslim, nah ini gak aman. Karena nggak semua muslim itu mukmin, nggak semua orang Islam beriman. Umumnya orang Islam tanda petik nggak beriman. Ya, nggak beriman. Dalam bahasa Quran, ini kan orang Islam yang nggak beriman, golongan munafik. Dipastikan orang Islam yang nggak beriman yang disebut dengan istilah munafik jauh lebih banyak, jauh. Kalau boleh sekilas mengestimasi, katakanlah Indonesia 85% orang Islam. Ya bisa jadi yang beriman itu kisaran 70% itu Islam yang tidak beriman. Jauh. Itulah mungkin gambaran bahwa yang masuk surga itu juga jumlahnya dibatasi Allah. Pasti lebih banyak yang masuk neraka. Ya, hal ini dinyatakan oleh hadis Rasulullah, wa taftariqu ummati ala salasi wa sab'ina millah, dan akan berpecah belah umatku dalam 73 millah. Millah itu bukan sekedar agama, millah itu ya bisa makna secara sederhana golongan, tapi milah itu sudah meliputi fikro, mindset berpikir, kemudian budaya pakaian, itu sudah milah, kemudian karakter, akhlak, itu sudah milah. Itu juga dengan tutur kata. Jadi milah itu satu kesatuan sistem karakter manusia. Itu bilang, walaupun masa sederhananya golongan. Terus hadis itu mengatakan kulluhum finnar, semua mereka itu masuk neraka yang berpecah sampai salasi wasab'ina, 73 golongan itu. Kulluhum finnar, semua mereka masuk neraka. Jadi orang Islam diponis Rasulullah, Islam tanda petik nggak aman, masuk neraka. Kecuali millatau wahidah, golongan milah yang satu. Sahabat bertanya, waman dia?
Yang mana itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang sesuai dengan sunnahku dan sahabatku. Dalam ilmu tauhid dikenal dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Dengan ciri berpegang kepada Quran dan sunnah, dan kalaupun ada ijma atau jumhur ulama, jumhur atau ijma yang tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Faktanya tidak sedikit ulama-ulama tanda petik, apalagi ulama zaman sekarang sulit. Ya, ulama-ulama yang muncul secara kondisional, ulama-ulama yang didesain karena pesan sponsor kelompok tertentu. Sekarang memang gitu. Kita nggak tahu kapan nyantrinya, kapan kuliah agamanya, tiba-tiba muncul ya ulama baru, mendadak punya jenggot, mendadak pasang sorban, mendadak pasang jubah. Dari mana ini ilmu yang didapat? Nah ini nampak itu, fenomena itu jelas nampak. Nah itulah gambaran tentang adanya friksi dan perpecahan di kalangan internal umat Islam. Nah kembali kepada kajian tafsir tematis tentang mempercayai zat yang gaib. Ada kalanya kalau kita bicara zat yang gaib, yang terbesit dalam pikiran kita itu makhluk halus, jin, setan, orang-orang mengatakannya didemi hantu, kuntilanak, gunung. Nah itu secara umum dalam bahasa agama itu disebut jin. Ya, jin itu terbagi dua. Kalau jin yang beriman, ya sama kayak kita. Jin yang beriman itu juga sholat, mereka juga melakukan amal ibadah, baca Quran. Jin yang ingkar alias jin yang kafir, yang melakukan maksiat. Ya, jin itu sama kehidupannya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Asalnya di mana? Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah. Jin yang beriman kayak manusia, ibadah, sholat, puasa, infak, baca Quran. Jin itu kayak gitu. Memang nggak terjangkau mata kita. Ya jin yang ingkar sama kayak manusia yang ingkar. Mereka bermaksiat, berzina, minum khamar, main judi. Jin juga begitu. Mereka diciptakan tujuannya untuk beribadah. Di surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, jadi dia memang mereka makhluk gaib, malaikat juga makhluk gaib. Nah, jin yang kafir itulah yang disebut dengan syaitan. Kalau jin yang beriman, ya jin mukmin. Gitu. Nah, kemudian kita lalai bahwa yang zat yang gaib yang pertama kali harus bisa kita pahami itu adalah Allah. Allah. Awal bil ma'rifatullah. Awal-awal mengenal agama kita harus kenal kepada Allah. Jadi di awal-awal surah Al-Baqarah itu adalah tauhid. Ciri orang beriman yang derajatnya paling tinggi takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus iman kepada Allah dulu. Rukun iman sih 6 semua kita tahu. Tapi yang paling utama itu kuncinya iman kepada Allah dulu. Kalau sudah iman kepada Allah, otomatis kita meyakini Allah menyampaikan kitab sucinya dengan kitab-kitabnya Allah, Injil, Quran, penutup. Dan otomatis itu kan ada penyampaian yang disebut dengan Rasul. Runut 5 rukun iman lainnya. Nah, begitu juga di kitab suci itu kan disampaikan ada hari kiamat atau akhirat, ada qada dan qadar Allah atau takdir lah bahasa secara sederhananya. Nah, begitu juga beriman kepada malaikat. Karena Al-Quran itu membahas tentang Quran itu kuncinya di iman kepada Allah. Nah, pertanyaannya, selain dalil nakli, karena
agama ini kan sejalan dengan akal pikiran. Kalau akal pikirannya cara kerjanya normal, standar, ya sehat, ada banyak akal pikiran yang nggak sehat, itu semua sejalan dengan keterangan petunjuk kalam Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya kita nggak usah dulu pakai dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran, karena akal ini sejalan dengan keterangan-keterangan Al-Quran. Nah, yang membuat akal ini Allah. Kalau akal kita jaga kesehatannya, semua itu akan sejalan dengan Al-Quran. Cara berpikir kita yang sehat dan cerdas itu dengan logis itu, semua sejalan dengan Al-Quran. Karena ini yang membuat Allah, manusia yang membuat Allah, semua yang membuat Allah. Nah, kita pakai dalil akli. Apa yang membuat kita yakin bahwa Allah itu ada? Apa yang membuat kita yakin? Menurut hukum akal, nggak usah pakai dalil Quran. Menurut hukum akli, apa yang mendasari pemikiran bahwa kita yakin Allah itu ada? Nggak bisa terlihat atau bentuknya? Di mana keberadaannya? Nggak bisa tahu. Bagaimana kita percaya sesuatu yang nggak terjangkau oleh panca indera ternyata ada? Sulit itu dipercaya. Tapi ada. Kalau kita mampu menggunakan akal secara sederhana aja, apa yang membuat kita percaya, yakin bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu? Apa? Ya? Iya. Iya, makhluk alam semesta ini. Makanya di pengantar tadi kita buka Ali Imran ayat 190. Boleh baca? Ali Imran surah 3 ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Laayatin liulil albab. Terdapat tanda-tanda. Ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran. Jadi yang perlu dibaca ayat itu, ada ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran, kalam Allah, hasil teknologi mesin cetak. Ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah alam semesta dengan segala ciptaan yang ada. Itu ayat, perlu dibaca. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan bertukarnya malam ke siang dan sebaliknya, tentu siang ke malam, karena ada matahari dan bulan, terdapat dari mereka ayat. Baca itu. Bagi orang yang ulil albab. Ulil albab itu orang yang menggunakan nalar akal membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah harus dibaca. Misalnya kayak surah Al-Alaq, surah atau ayat yang pertama kali turun. Kenapa Jibril memerintahkan Rasulullah untuk ikra sampai 3 kali? Apa yang mau dibaca? Belum ada, jangankan kertas, alat tulis, objek tulisan berupa mungkin kulit-kulit kayu atau dedaunan, apalagi tinta, nggak ada pada saat itu, apalagi kertas. Dan Rasul nggak tahu kalau saat itu wahyu pertama akan beliau terima melalui perantara Jibril. Nggak ada persiapan. Orang Rasul pada saat berkhulwat di Gua Hira kurang lebih 3 tahun, tiba-tiba mendekati usia 40 tahun, datang malaikat di Gua Hira itu. Dan kemudian beliau juga pulang dari Gua Hira itu kan sempat meriang, menggeletar badannya karena bertemu tatap muka dengan pimpinan malaikat namanya Jibril. Kenapa Jibril menyuruh ikra sampai 3 kali? Baca. Nggak ada objek tulisan. Meskipun akhirnya mana Nabi, aku nggak bisa tulis baca. Bukan berarti malaikat, bukan berarti Rasulullah bodoh. Rasulullah itu manusia jenius. Sampai-sampai ada sebuah buku yang merupakan hasil pembahasan seminar ilmiah oleh sarjana ilmuwan non-muslim di Amerika, tertuang dalam sebuah buku karya tulis Michael Hart. Nah, judul buku itu setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, 100 tokoh berpengaruh dunia. Ternyata nomor 1 adalah
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya bukunya. Padahal yang melakukan kajian prestasi apa yang dicapai oleh 100 tokoh itu semuanya ilmuwan dan sarjana non muslim. Michael Hart penulisnya. Itu buku beredar luas di toko buku, boleh dicek di Google. Nah, nggak ada ilmuwan atau akademisi atau saintis yang Islam pada saat itu hadir membahas. Nah, jadi Rasulullah adalah manusia jenius. Nah, sengaja tentu ketika diperintahkan ikra ma'ana biqari atau tak pandai tulis baca, Allah lah yang lebih tahu. Kalau Rasul pandai tulis baca saat Quran disusun selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, total 23 tahun. Wajar aja semua orang menuding, itu Al-Quran itu karya tulisan Muhammad. Tapi faktanya Rasulullah ummi, tidak pandai tulis baca, manusia jenius. Nah, jadi gitu ya. Jadi saya mau tanya, apa yang sudah baca pada saat Iqra dulu? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Walaqad insana min 'alaq dan seterusnya. Suruh baca apa? Apa yang suruh baca? Suruh belum ada. Enggak ada. Baca itu kan identik dengan ada objek tulisan ya. Mana ada orang itu ayat pertama turun? Gak mungkin sebelum turun belum tertulis di situ. Orang itu ayat pertama turun, surah Al-Alaq 5 ayat pertama ini. Tentu yang diperintahkan baca dan yang telah dilakukan oleh Rasulullah adalah membaca ayat-ayat kauniyah tadi. Selain ayat kauniyah yang tersurat dalam Al-Quran, ada ayat kauniyah, ada ayat alam yang terpegang. Rasulullah sudah melakukan renungan itu, maka kuat keyakinan tauhidnya. Maqalah haza batil. Tak sia-sia menciptakan semuanya. Itulah kenapa kita harus yakin dengan nalar bahwa sesuatu yang ada di muka bumi ini nggak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa pencipta. Meja, kursi, HP, botol kemasan minuman mineral, semua yang kita lihat ini kan karena ada yang buat. Itu juga langit, bumi, matahari, pertukaran tadi itu kan. Wahtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya malam menjadi siang dan sebaliknya siang menjadi malam. Berarti ada matahari, ada bulan. Itu kan ada pencipta. Ada langit yang tidak punya tiang tapi nggak jatuh. Ada ember besar, ember raksasa, tempat wadahnya lautan. Ternyata air laut itu nanti dibikin dikirim pasukan Allah yang namanya angin, kemudian menguap, dibawa, diterbangkan angin, kemudian menjadi awan itu dijatuhkan dalam bentuk titikan-titikan air hujan, itulah air hujan, dilemparkan lagi ke bumi yang sudah gersang dan tandus, tanaman yang sudah kerdil dan tidak subur, karena angin kembali lagi subur. Hasil tanaman itu hampir semua tanaman seisi bumi ini semua bisa cocok masuk ke perut manusia yang ukurannya kecil. Hanya ingin membuat manusia nyaman. Semua yang ada di bumi ini untuk manusia, bukan untuk malaikat. Apa bisa kita malaikat makan durian? Mana? Malaikat itu goib. Apa malaikat makan durian? Jin-jin yang Islam, jin-jin yang non-Islam. Apa bisa mereka makan bakso, makan lontong? Gak bisa. Binatang bagian rumput. Kalaupun ada nanti biji-bijian buah-buahan yang udah gak dimakan manusia, dimakan binatang. Binatang sendiri dibuat sama manusia. Hampir semua binatang yang halal masuk juga ke perut ini. Ukuran kecil sedang besar masuk ke perut manusia. Ya tanaman sendiri juga menjadi objek, hampir semua tanaman yang halal. Mana dalilnya? Buka Al-Baqarah ayat 29.
Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 29. Begitulah ar-Rahman Allah kepada manusia, bukan keempat makhluk lain, bukan malaikat, bukan jin, bukan binatang, bukan tanam-tanam. Surah Al-Baqarah ayat 29. Coba baca. Al-Baqarah 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan seluruhnya yang ada di bumi ini untukmu, hai manusia. Khalaqalakum, bukan untuk makhluk yang lain. Makhluk yang lain kebagian berapa persen? Mungkin 1-2%. Binatang untuk manusia. Binatang selain masuk ke perut, binatang juga ada yang bisa diperalat oleh manusia. Lembu, kerbau, bantu baja, apalagi kuda, bantu transport. Merpati zaman dulu bisa bantu ngantar-ngantar berita penting berupa surat. Sekarang di dunia sirkus dengan kemampuan melatih, gajah yang gede juga bisa suruh joget-joget. Bahasanya ditokoi aja sama orang. Itu kuatnya badan kok bisa ditokoi. Harimau yang ganas radanya hutan, singa maksud saya, ternyata singa bisa juga ditokoi sama orang lah, bahasa anak-anaknya kan gitu kan. Hampir semua segala jenis binatang semua bisa dilatih hanya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang maksudnya ya karena keterampilannya bisa dapat bayaran berapa semacam gitu lah. Semua untuk manusia gitu. Nah makanya itu yang alasan yang menguatkan logika berpikir orang yang sehat dan normal. Nggak ada alasan membantah Tuhan itu ada apa enggak yang nggak bisa dijangkau oleh pandangan panca indera manusia dengan adanya ciptaan ini. Mau lihat lagi rincian tentang penciptaannya, ya silakan boleh dilihat di Ar-Rum surah nomor 30. Surah nomor 30 di ayat yang ke 23. Surah nomor 30 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa ibtighaukum min fadli. Dan sebagian daripada ayat yang harus kita baca, tanda-tanda ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurmu. Manamukum bil lail, tidurmu di malam hari, wan nahar siang hari. Di siang hari juga kamu bisa wabtighaukum min fadli, dan kau cari karunia rezeki. Ya. Cari kehidupan, cari makan. Siang hari juga. Siang hari prioritas untuk cari kehidupan, malam hari istirahat. Inna fi zalika, sebenarnya dalam hal yang sedemikian itu la ayatin lil alimin, bagi orang yang mengetahui menggunakan akal. Malam diciptakan Allah matahari, rembulan yang cahayanya tidak sekeras matahari. Rupanya malam itu untuk tidur manusia, kata Allah di surah Al-Ayat 21. Siang itu matahari cahayanya tentu lebih keras dan lebih panas dari sang rembulan yang lebih sejuk supaya nyaman orang mengasuh diri. Begitu di siang hari diberikan ada sang cahaya mentari yang begitu keras, dan ternyata dengan cahaya matahari itu akan memberikan stimulus dan rangsangan manusia untuk bisa beraktivitas fisik. Dan tanaman-tanaman juga mengalami proses fotosintesis, dan dengan matahari itulah terjadi transformasi ketika manusia bernapas, respirasi, manusia mengeluarkan karbon itu dibutuhkan oleh tanaman. Di saat yang sama proses fotosintesis itu tanaman mengeluarkan oksigen, dibutuhkan oleh manusia.
maka terjadi proses simbiosis dalam hidup biologi. Bayangkan, itu ayat yang harus kita baca supaya makin menguatkan keyakinan, iman dan tauhid kita. Oh, memang Allah itu ada. Jangan disimpulkan sesuatu yang nggak terjangkau panca indera. Nah, ayat berikutnya di ayat 24 masih surah Ar-Rum. Tadi kan ayat 21, masih di surah yang sama ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati, dan sebagian dari ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Yurikumul barqa khaufa, ditunjukkannya kepadamu itu barak, kilat, petir, khaufa, yang membuat takut. Ya orang yang mau petir kilat kan, ya umumnya takut sama petir. Watama'a, tapi ada juga berharap-harap. Dengan adanya kilat, petir, ada harapan turun hujan, kira-kira gitu. Karena hujan itu rahmat, apalagi dibutuhkan untuk tanaman-tanaman subur, tanah-tanah yang bersama kebun. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'an, dan diturunkanlah dari langit itu air hujan, nasma, fayuhyi bihil ardi, maka ditumbuhkanlah dengan air itu bumi. Maksudnya bumi itu tanaman, karena kan tanaman itu kan ditanam di bumi. Ba'da mautiha, setelah mati. Maksudnya kerdil, tanaman itu karena udah lama gak turun hujan, tanahnya tandus. Inna fi zalika, sungguh yang sedemikian itu la ayatin liqaumin yaqilun, ada ayat, baca itu supaya kuat tauhid kita. Bagi orang yang berakal, yang bisa menggunakan nalar akal, membaca fenomena alam ini tidak terjadi serta-merta, tapi ada sampai kali itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau kita berpikir singkat, sesuatu yang ada butuh jangkauan panca indera. Saya mau tanya, sehari-hari kita merasakan sesuatu yang nggak ada, nggak bisa terjangkau oleh panca indera, nggak tahu bentuknya, nggak tahu wujudnya, tapi kita akui dia itu ada. Selain Allah, yang sehari-hari kita rasakan apa? Udara. Kepanasan kalau dulu di pasar, kepanasan zaman dulu nyari apa? Kardus atau kipas apa itu? Kipas itu bakar apa ya? Bakar sapi apa? Loh, mana bentuk angin? Mana bentuk angin? Kita akui ada nggak angin? Ada loh, bentuknya seger badannya. Apalagi kalau angin yang satu lagi itu jatuh dia waduh, nggak tahu. Wah ini terasa ini ada ini. Rupanya yang kena ininya, kalau kepanasan itu yang kena abu seger. Begitu yang satu turun, satu jatuh dari atas itu, yang kena itu. Jadi jangan dibilang sesuatu yang tidak terjangkau. Yang paling gamblang lagi, kita ini bisa bergerak, segera jari ini, mata letak-letak, ya kan? Kaki, tangan, berjalan, ngomong mulut. Karena apa dalam tubuh kita? Karena ada apa maka kita bisa beraktivitas hidup ini? Karena apa? Ada apa dalam tubuh kita? Ruh, nyawa. Bisa kita lihat bentuk ruh kita kayak mana? Karena bisa. Ada ilmuwan Jepang pernah melakukan penelitian laboratorium ketika orang kecil-kecil sakaratul maut ditutup dengan ruang kaca, ya ruang kaca, maka penanganan medisnya menghadapi sakaratul maut itu disediakan foto kamera yang canggih untuk pada saat dia mengembuskan napas terakhir mau difoto dijepret, nggak pernah kejepret loh. Tapi dipastikan ruh itu ada. Buktinya ketika ruh meninggalkan tubuh itu tadi udah nggak bisa bergerak. Dia bisa beraktivitas bergerak karena ada sesuatu yang ada dalam tubuhnya itu yang namanya ruh atau nyawa. Begitu keluar dari meninggalkan tubuh, lengkap organ tubuhnya, tapi udah nggak bisa difungsikan.
Yang menguasai diri kita aja kita nggak pernah bisa lihat. Jadi jangan ragu dengan Allah yang tidak terlihat itu. Jangan disimpulkan dia nggak ada. Sedangkan yang menguasai tubuh kita aja sampai mati kita nggak pernah bisa lihat itu wujud ruh itu kayak mana, bentuk ruh itu kayak mana, letaknya di mana kita nggak tahu. Di jatuh, di otak, di denyut nadi, di leher, nggak tahu kita letaknya di mana. Yas'alunaka 'anil ruh. Surah Al-Isra. Surah nomor 17 ayat 86 atau 85. Mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhi min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah mereka diberi ilmu, manusia diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Karena paham kita itu ruh kayak mana betul. Fenomenanya aja lah, gejala-gejalanya kita bisa paham. Hakikatnya kita nggak paham itu. Yang menguasai diri kita aja kita nggak tahu bedanya. Jadi kenapa ragu Tuhan itu ada atau tidak? Aktivis jadi kan. Nah itulah ayat-ayat Qur'an meyakinkan bahwa Allah itu ada. Ketika kita sampai kepada kesimpulan keyakinan segala yang ada di muka bumi ini, tadi ayatnya dinyatakan untuk manusia, makhluk-makhluk lain hanya dapat sikit, maka kita yakin semua ini ada penciptanya yang disebut dengan Allah. Itulah yang disebut tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Ilmu mengesahkan Allah satu-satunya zat sebagai pencipta segala sesuatu. Konsekuensi kita paham dan mantap tauhid rububiyahnya, maka kita akan masuk ke tauhid berikutnya namanya tauhid uluhiyah alias ubudiyah. Apa tauhid uluhiyah alias ubudiyah? Ilmu yang mempelajari untuk meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang esa untuk menjadi objek sembahan, objek diibadahi. Jadi konsekuensi mereka yang sudah mantap pemahaman ilmu tauhid rububiyahnya, dia harus segera menindaklanjutinya dengan tauhid uluhiyah alias ubudiyah. Mana dalilnya? Buka surah Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketemu kalau bacakan artinya apa? Kalau ketemu. Hai manusia, bukan hai orang beriman, bukan hai orang Islam. Manusia, ya coba artinya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, konsekuensi tauhid rububiyah meyakini Allah satu-satunya zat yang esa sebagai pencipta, maka tanda terima kasih dengan segala fasilitas yang diprioritaskan untuk manusia, maka terima kasih syukur nikmat itu sembahlah dia dalam bentuk amal ibadah terutama sholat, tanpa menafikan amal-amal ibadah yang lain. Ya, ibadah mahdoh yang utama kan ada pada rukun Islam. Setelah deklarasi tauhid dengan kalimat syahadatain, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji bagi yang satu. Tentu ada amalan-amalan ibadah lain yang khairul maqdh, ada baca Quran, ada infak sedekah, ada taklim, ya, ada tahajud, ya bagian daripada sholat itu. Ada Senin Kemisnya, Senin ya bagian daripada sholat juga ya. Ada silaturahim, ada salaman, ada senyum, itu semua amal ibadah. Setiap amal ibadah dibalas pahala. Mamim muslimaini yaltaqiyan. Tidaklah kedua orang muslim ketika bertemu, fayatasofa, maka mereka bersalaman, illa melainkan ghufira lahuma, digugurkan dosa mereka berdua, hatta yaftariqu, sampai mereka itu berpisah. Salaman aja amal ibadah.
Setiap amal ibadah dibalas pahala. Senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum wajahmu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah nggak mesti harus dalam bentuk rupiah. Sedekah itu kullu ma'ruf sedekah. Semua perbuatan baik adalah sedekah kata Rasulullah. Termasuk senyum tadi. Bantu ngangkat barang karena orang keberatan itu sedekah. Semua amal ibadah dibalas dengan pahala. Silaturahim, isnani la yanzurullah ilaihima. Dua jenis manusia Allah enggak sudi melihat mereka berdua itu. Fi yaumul qiyamah, saat kiamat nanti. Qati'ur rahim, mereka yang memutuskan silaturahim. Dulu teguran, dulu pernah datang-datangan ke rumah saling kunjung, ada ganjalan hati, enggak teguran, buang muka, enggak saling senyum lagi. Allah enggak sudi melihat wajah mereka. Allah enggak sudi di mana mau ketemu Allah di surga. Wajah rusuh, jiran yang buruk. Enggak akur kita hidup bertetangga dengan jiran tangan kanan kiri muka belakang. La yanzurullah ilaihim. Allah enggak sudi melihat mereka yang memutuskan silaturahim dan yang tidak hidup akur dengan tetangga kanan kiri muka belakang. Itu ibadah. Setiap ibadah dibalas pahala. Ustaz, memang ibadah cari pahala? Iya. Syariatnya ibadah cari pahala. Syarat masuk surga, timbangan nanti menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Karena mansa kulat nawazil bahwa fi itu berarti. Adapun orang yang timbangan pahalanya lebih berat, ridho, dia hidup bahagia di surga. Karena man khafat nawazil amin. Sebaliknya orang yang timbangannya ringan, kebanyakan dosa, dia masuk neraka amin. Mana dalilnya setiap ibadah itu dibalas pahala? Al-Baqarah 112. Bismillahirrahmanirrahim. Balaman aslam wajahahu lillah. Barang siapa yang Islam menyerahkan dirinya kepada Allah, ikuti aturan Allah dan Rasulullah. Wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan amal ibadah. Muhsin itu dari hasan. Berbuat baik standarnya adalah melakukan amal ibadah. Falahu, maka baginya ajruh, pahala, balasan inda rabbih, sisi Tuhannya. Baru dia tenang. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 112. Tidak ragu, tidak takut, tidak sedih meskipun cobaan silih berganti. Kalau dia sudah hidup berserah diri dengan ketentuan Allah setelah usaha dan doa, kemudian dia beraktivitas melakukan amal ibadah. Hampir semua aktivitas manusia bisa bernilai amal ibadah. Tergantungnya. Ya dulu sering kita dengar kaji ustaz-ustaz zaman dulu, menggauli istri aja ibadah. Belum ada dalilnya. Ini makhluk ini ya. Takut-takut tergoda wanita jalan di luar sana yang mempertontonkan aurat. Menggauli istri karena aku takut dosa zina. Ibadah. Namanya manusia, laki-laki normal sehat, nggak pandang usia. Maka waktu ba'di fitnah adaru ala rijal dengan nisa. Tidak ada cobaan yang terbesar sepeninggalanku bagi pria kecuali goda terhadap wanita. Itu ibadah. Bekerja cari makan apapun profesinya, ibadah. Loh, itu tanggung jawab. Ya tanggung jawab, tapi bisa benar ibadah. Niatnya apa? Ya Allah, bertekad dalam hati dengan doa atau bahasa hati, aku tidak ingin membawa pulang rezeki yang sumbernya dari sesuatu yang haram. Aku akan mencari rezeki untuk kasih makan anak istriku dari sumber yang halal. Ibadah, apapun pekerjaan aktivitas manusia, ibadah. Nuntut ilmu, ngaji, taklim, sekolah, ngantri, kuliah, ibadah. Man kharaja min baiti fi thalabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk ngaji, untuk nyari ilmu, untuk sekolah, untuk nyantri, untuk kuliah, fa huwa fi sabilillah, maka dia bisa makan dengan berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya. Semua ibadah. Makanya ada ayat yang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya, hidupku hanya untuk Allah. Rugi hidup kalau melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Rugi karena kita setiap sholat itu ayat Quran. Inna sholati, surah Al-An'am ayat 164. Dia sampai 165 ayatnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Quran. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. 163 salah, coba cek. Al-An'am 163. Qul la khairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. 163 Al-An'am. Jadi itu Quran, bukan karya ulama, itu ucapan itu. Itulah jadi konsekuensi di apa tadi, konsekuensi tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Ketika kita mantap meyakini bahwa segala ciptaan ini adalah untuk kenyamanan manusia, ekspresi terima kasih syukur nikmat kita ibadahi Allah dalam bentuk ibadah yang macam-macam, terutama sholat. Itu tauhid uluhiyah. Baru tauhid yang terakhir namanya tauhid asma wa sifat. Asma itu nama Allah yang 99, sifat itu sifat wajib 20 yang dimiliki oleh Allah. Pelajarilah itu. Kalau Islam tradisional mengatakannya dengan kajian tauhid, kaji diri. Kalau masyarakat Islam tradisional, kalau masyarakat Islam modern, ya itu tadi ayatnya ada. Surah Az-Zariyat ayat 20 mengarah kepada kaji diri itu. Surah Az-Zariyat ayat, surah Az-Zariyat itu surah nomor 51 ayat 20. Nah, itu mengarah kepada kaji diri. Apa itu? Wa fi amwalihim bukan apa? Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi ini terdapat ayat. Baca itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang yakin. Wa fi anfusikum. Azariyat 20. Dan dalam dirimu ada ayat. Baca dirimu itu supaya kamu tahu siapa yang menciptakan dirimu. Afala tubsirun. Kau tidak perhatikan diri. Suruh kaji diri. Yang Islam tradisional mengatakan itu kaji diri. Ayatnya Azariyat ayat 20. Pelajari diri. Kenapa ada telinga, kenapa ada mata, hidung dan seterusnya. Setelah kita tahu dan kenal diri kita ini, pasti kita akan kenal siapa pencipta kita. Ada orang-orang alim bila, orang bijak mengatakan, terutama orang-orang aliran tasawuf ya, tarekat, ya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhan pencipta. Itu aja dulu sekilas tauhid. Jadi jenis tauhid sudah kita anggap selesai. Paling besok tambahannya bulan depan tauhid asma wa sifat agak kita sedikit uraikan. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.